Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi di materi lanjutan dari listrik statis. Sekarang kita masuk ke bagian materi dari hukum kolom ya. Oke, kita sebelum mulai jangan lupa berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, sekarang kita masuk ke hukum kolom. Di sini hukum kolom itu ditemukan oleh seorang ilmuwan namanya adalah Charles Augustin de Coulomb ya pada tahun 1736 sampai sekitar tahun 1806. Nah, di sini hukum kolom itu Charles Augustin de Coulomb itu menyatakan bahwa besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak itu adalah F antara dua benda bermuatan Q juga sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R antara kedua benda tersebut. Maka dari hukum kolom tersebut ya dinyatakanlah sebuah rumus yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Nah, sebenarnya dari rumus ini bisa sih diukur secara otomatis, yaitu menggunakan sebuah alat yang disebut dengan neraca puntir. Ya, tapi kalau nggak punya alatnya, ya berarti harus ngitung otomatis pakai rumus tadi. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Di mana F tadi sudah dijelaskan ya, itu adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Tarik-menarik kalau misalnya ada dua benda muatan, yang satu muatannya positif, satu muatannya negatif. Berarti nanti gayanya akan tarik-menarik. Sedangkan kalau misalnya gaya tolak-menolak, kalau misalnya dua muatan, dia muatannya sama. Misalnya dua-duanya positif, oh berarti dia bakalan tolak-menolak gitu. Untuk K adalah nilai konstanta. Dia memiliki angka 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Kemudian ada Q1 dan Q2. Q itu adalah muatan listrik, satuannya adalah kolom ya. Dia itu kalau Q1 ya berarti muatan benda pertama, Q2 muatan benda kedua gitu. Kemudian ada R itu adalah jarak antar muatan tersebut ya, satuannya adalah yang menggunakan meter. Ini tadi gaya itu Newton. K, tadi nilai konstantanya udah tetap ya, mau rumus kayak gimana, konstantanya udah tetap 9 kali 10 pangkat 9. Ya, Q tadi satuannya adalah kolom, R satuannya adalah meter. Semuanya menggunakan satuan internasional. Kalau satunya pakai CGS, berarti semuanya ikutin pakai CGS ya. Kalau misalnya ada yang CGS tapi maunya ke satuan internasional, berarti harus diubah dulu dari CGS ke satuan internasional. Seperti itu. Ya. Ini rumusnya. Oke. Sudah ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Harap diperhatikan. Baik, ini ada soal yaitu dua buah muatan masing-masing plus 2 kali 10 pangkat min 9 kolom dan min 2 kali 10 pangkat min 9 kolom. Terpisah sejauh 2 cm. Besar gaya dan jenis interaksinya itu adalah, baik, di sini ada yang harus kita pertama kerjakan adalah nyari dulu apa yang saja yang diketahui. Dua buah muatan berarti itu ada Q1 ya, dan ada Q2. Untuk yang Q1 dia bernilai tadi plus 2 dikali 10 pangkat min 9 kolom. Untuk yang Q2 dia bernilai min 2 kali 10 pangkat min 9 kolom. Ya. Bisa diperhatikan ya angkanya. Nah, kemudian di sini juga diinfokan sejauh 2 cm. Berarti itu adalah jarak. Jarak itu adalah R. Ya. R adalah 2 cm. Oke. Nah, karena ini adalah gaya kolom, udah pasti ada nilai konstantanya. Ya, yaitu K sama dengan 9 kali 10 pangkat min 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Baik, untuk di sini tadi yang seperti sudah dipelajari kita di materi, bahwa kalau ada yang CGS dia bukan SI sedangkan yang lainnya SI, berarti harus disamakan dulu ya. CGS harus diubah ke satuan internasional.
Berarti kita ubah dari sentimeter ke meter. Oke, kalau misalnya masih ada yang belum hafal, gampang ya. Di sini kita pakai kucing kilometer. Kalau masih ada yang kucing hitam dalam mobil diisi centil mondar-mandir boleh ya. Kalau yang enggak ya udah kita tulis aja biasa kilometer, hektometer, dekameter, meter, kemudian desimeter, sentimeter, dan milimeter ya. Nah, di sini kan mau dari sentimeter ya kan, mau ke meter kan? Ya udah gampang. Di sini sentimeternya berapa? 2. Mau ke meter sisanya tinggal 0, 0. Berarti 0,02. Nah, karena di sini semuanya pakai pangkat kan ya, ini gampang. 0,02 meter ya kan. Nah, ini gampang, caranya adalah angka hidupnya adalah 2, ditulis dikali 10. Di belakang koma ada 2 angka kan? 2. Nah, di sini karena koma jadinya min. Gitu. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Kalau sudah baru kita masuk ke rumusnya ya. Yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Nah, di sini setelah kita udah dapat rumusnya, kita masukkan semuanya ya. K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi, ya kan? Nah, dikali ininya ibu pakai titik ya, pakai dot. Nah, kemudian Q1-nya, ini nggak usah dipakai positif negatifnya, angkanya aja. 2 dikali 10 pangkat min 9 kolom. Q yang kedua juga sama, 2 kali 10 pangkat min 9 kolom. Ya, sesuai ya. Nah, kemudian dibagi kan. Dibagi, oh ya maaf, R pangkat 2-nya berarti kan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti di sini 2 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 2 ya, ini meter. Oke. Sekarang baru kita hitung ya. Ini ibu biarkan dulu, jadi ibu fokus hitung ke dalam sini ya. Jadinya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi dikali, nah ini angka yang hidup, angka yang depan sama angka yang depan. 2 kali 2 berarti 4. Dikali 10 pangkat berapa? Ini 10 tidak dikalikan ya, maksudnya yang dihitung adalah pangkatnya. Nah, ini kan kita mau ngitung pangkat min 9 sama min 9 kan? Ya kan? Masih ingat perhitungan pangkat? Min 9 ya, pangkat ketemu pangkat, kalau dikali berarti dia ditambah min 9 ya. Ingat pangkat ketemu pangkat, kalau dikali dia ditambah, jadinya di sini min 18. Oke, jadi di sini jadinya 4 kali 10 pangkat min 18. Nah, kolomnya kan ada 2 kan, berarti kolom pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 berarti 4 dikali 10, ini juga sama dikali ya. Kalau dalam kurung min 2 kali 2 berarti jadi pangkat min 4. Meternya jadi meter persegi. Yang ini meternya di atas, ini meternya di bawah, berarti coret. Yang ini kolomnya di bawah, ini kolomnya di atas, coret. Berarti nanti satuannya tinggal Newton. Ya.
4, 4 coret. Oke, 4 dibagi 4, 1 kan? Ya udah habis. Berarti tinggal 9 kali 10 pangkat 9 Newton dikali 10 pangkat min 18 dibagi 10 pangkat min 4. Nah, ini 9-nya udah nggak ada temannya nih buat dihitung. Jadi turun aja langsung 9. Ya kan? Tinggal kita ngitung pangkat. Tadi pangkat sama pangkat kalau dia dikali berarti ditambah kan? Berarti di sini 9. Ketemu dikali ditambah min 18. Oke. Langsung aja ini kalau pangkat ketemu pangkat terus dia dibagi, dia jadi dikurang. Dikurang min 4. Ya. Oke. Ingat pangkat kalau dia dikali berarti dia ditambah, kalau dibagi dia jadi dikurang. Oke. Nah, 9 di plus sama min jadi min, 9 dikurang 18 ya. Jadinya min 9 juga, min 9. Nah, ini udah min 9. Min sama min jadi plus, min 9 ditambah 4 sama dengan min 5. Jadi di sini 9 kali 10 pangkat min 5. Oke. Satuannya tinggal Newton. Nah, dia itu tadi kan positif sama negatif kan? Ya, kalau positif sama negatif berarti jadinya apa gayanya? Tarik menarik atau tolak menolak? Oke, benar, tarik menarik ya. Kenapa? Karena dia muatannya berbeda. Berarti di sini jadinya jenis interaksinya adalah tarik menarik. Oke. Nah, 9 kali 10 pangkat min 5 juga bisa dijabarin ya. Ini karena dia min berarti koma ya. Belakang koma berarti ada 5 angka. Oke. Berarti ada 5 angka, di sini 9, ada 5 angka berarti depannya 0 semua. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Karena koma jadinya karena minus jadinya koma. 0,0009 Newton. Oke, selesai untuk contoh yang pertama. Ya, ini ada soal kedua, yaitu soal permisalan, yaitu dua buah benda bermuatan yang berjarak 10 cm, dia saling tolak-menolak dengan gaya F. Nah, jika kedua benda tersebut digerakkan saling mendekat masing-masing 2,5 cm, maka gaya tolak-menolak antar kedua benda adalah. Nah, di sini kita tahu bahwa kalau misalnya R-nya adalah 10 cm, berarti kan dia adalah F. Nah, kalau misalnya kedua dia ubah, R-nya jadi 2,5 cm, berarti berapa F, ya kan? Nah, ini kita tahu bahwa dari 10 cm ke 2,5 cm, ini diperkecil, ya, menjadi 1/4 bagian. Oke, maka kalau misalnya yang awalnya, dia adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2, ya. Dia ini R adalah 10, berarti adalah F. Maka kalau misalnya R diubah menjadi 2,5, berarti kan dia jadi 1/4 bagian kan. Nah, dengan kata lain, F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi 1/4 R pangkat 2. Gitu. Nah, kalau misalnya dia 1/4 R pangkat 2, ya, ini 4-nya kita bisa pindahin ke atas. Kalau dia 4-nya sebagai penyebut, dia pindah ke atas, dia bisa jadi pembilang, ya, karena dia masih per lagi. Nah, ini satunya hilang, gitu. Jadinya F sama dengan kebalikan. Jadi kan 4/1 gitu kan, karena dia pindah ke atas. Dikali, berarti kan dikali K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, berarti kan 4 dibagi 1, 4 kan? F sama dengan 4, gitu. Nah, ini kan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2 itu sama dengan rumusnya F. Berarti dengan kata lain, ini adalah F. Maka
kalau diubah tadinya jaraknya 10 cm menjadi 2,5 cm, maka gaya tolak menolaknya menjadi 4F. Seperti itu. Kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu gaya yang timbul akibat interaksi muatan A dan muatan B yang terpisah sejauh 2 cm sebesar 90 Newton. Besar muatan A dan B adalah, nah ini kebalikan. Ini malah yang diketahui adalah R sama dengan 2 cm ya. Tadi udah kita pelajarin ya, 2 cm itu berarti setara dengan 0,02 meter, atau diubah ke pangkat 2 dikali 10, karena dia koma berarti min, di belakang koma ada 2 angka berarti min 2 meter. Nah, kemudian Newton ini adalah punyanya gaya, berarti diketahui malah F adalah sekitar 90 Newton. Kalau mau diubah ke pangkat berarti jadinya 9 dikali 10, karena dia bukan koma berarti positif, nolnya cuma ada 1, berarti 9 kali 10 pangkat 1 Newton. Nah, di sini yang ditanya malah adalah Q. Ya. Yang ditanya Q, kita bisa pakai rumus yang biasa dulu, yaitu F sama dengan K dikali Q 1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Maaf, ini Q2 maksudnya di bawah ya. Nah, karena ini Q-nya nggak ada kan, belum diketahui, kita gabungin aja. Jadinya F sama dengan K dikali Q pangkat 2 dibagi R pangkat 2. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya udah, nanti di sini kan yang ditanya Q kan, berarti yang lainnya pindah. Berarti kan sini Q pangkat 2. Yang lainnya pindah. Berarti F ya, R-nya pindah ke sini, berarti tadinya dibagi pindah jadi dikali, F dikali R pangkat 2 dibagi sama K. Karena K tadinya dikali pindah jadi bagi. Jadi ingat ya, dibagi jadi dikali, yang dikali malah jadi dibagi gitu. Oke. Kalau sudah, kita masukin angkanya. F-nya adalah 9 kali 10 pangkat 1 dikali R-nya berarti 2 kali 10 pangkat min 2 ya, pangkat 2 dibagi K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Oke. Kau boleh coret nih 9 sama 9, nggak apa-apa. Berarti tinggal 10 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 berarti dia 4 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat 9. 4 udah nggak ada temennya kan? Ya udah tulis langsung 4. Kemudian dikali. Ini ada 1. Kemudian ketemu dikali, pangkat ketemu dikali berarti jadi tambah. Ini ada min 4. Berarti dikurang 4, min 4. Kemudian dibagi, ketemu pangkat dibagi berarti dikurang 9. Berarti hasilnya jadinya adalah 6. Ya. Oke. Hasilnya 6 ya. Berarti di sini 4 kali 10 pangkat 6. Di sini kan 1 dikurang 4. Berarti jadinya min 3. Ya kan? Min 3 sama min 9. Berarti jadi, oh ya, min 12 ya. Mohon maaf. Sama dengan min 12. Oke. Nah, berarti di sini jadinya min 12.
Tapi kan sini kalau Q pangkat 2. Kalau dia mau langsung muatan A dan B saja langsung digabungin, berarti Q pangkat 2-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Kalau misalnya dia mau digabungin dua-duanya. Tapi kalau mau dia satu-satuin, berapakah Q A dan B masing-masing? Berarti pangkat 2-nya diubah jadi pangkat sama dengan akar 4 kali 10 pangkat min 12. Akar dari 4, 2. Akar dari pangkat min 12 adalah 6. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6. 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Untuk masing-masing. Kalau digabungin jadinya 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.